Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hidayah Jalan As-Sofa 1, Gang Al-Hidayah RT 06 RW 09 Labuh Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru, menggelar sholat Jumat perdana dan makan bersama pada hari Jumat 3 Mei 2024. Sholat Jumat perdana Masjid Al-Hidayah ini dipimpin oleh Imam Ustadz Dasrel SAG dan Khatib Dr. Yudi Irwan ME SY, diikuti oleh ratusan jemaah. Juga dihadiri Camat Payung Sekaki, Kapolsek Payung Sekaki, pemuka agama, tokoh masyarakat sekitar, serta undangan lainnya. Sebagaimana diketahui, Masjid Al-Hidayah mulai dibangun sejak tahun 2023 oleh Haji Syahrul SIP MSI, tokoh masyarakat yang merupakan donatur tunggal dari pembangunan masjid ini. Pembangunan dan tanah Masjid Al-Hidayah merupakan wakaf dari Ibunda Haji Syahrul atas nama Hajah Siti Aisyah, serta ada sebagian wakaf tanah juga dari orang tua Bapak Sukarman yang telah meninggal dunia. Masjid ini dibangun dengan warna cat dominan putih ini, berukuran 16 x 16 meter. Di dalamnya terasa cukup nyaman karena sudah disediakan pendingin ruangan. Pada halamannya sudah terpasang dengan rapi paving block dan mampu menampung puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2. Dr. Yudi Irwan dalam kesempatan tersebut menyampaikan ucapan selamat atas terselenggaranya sholat Jumat perdana yang diselenggarakan di Masjid Al-Hidayah. Dr. Yudi Irwan yang juga salah seorang komisionaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau berharap para nazir yang telah menerima harta benda wakaf ini agar keluarga dapat kemanfaatan, demikian pula dengan masyarakat di sekitar Masjid Al-Hidayah. Walaupun rumahnya lebih besar daripada masjid atau kebunnya lebih luas daripada masjid, dan kita ingin akhir kehidupan kita husnul khotimah dan tetap berada di tempat yang mulia agar telah dikumpulkan bersama kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam diskusi forum di Fakultas Agama Islam ataupun Forum Studi Islam yang disebut dengan FGD, karena di perguruan tinggi ada jurusan Radatul Atfal yang mengurus anak-anak TK. Kenapa yang mengurus mulai dari anak-anak sampai lansia itu tidak dibuat jurusannya? Karena masjid ramah anak, masjid ramah lansia, dan masih banyak program dan fungsi masjid yang lain. Dalam surah At-Taubah ayat 18 ini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa aqama zakat wa lam yakhsha illallah. Asal kata takmir itu ya'mur, maka berdirilah di negara kita ini namanya Dewan Masjid Indonesia. Kemudian bekerjasama dengan bidang kemasjidan Kementerian Agama mendata namanya Sistem Informasi Masjid. Dari Sabang sampai Merauke itu jumlahnya sudah 1.200.000 masjid. Dan ada istilah Dewan Kemakmuran Masjid, ya, seperti lazismu yang akan kemudian menangkap keuangan ini kemudian didistribusikan kepada anak yatim. Ada satu masjid, kalau kita lihat konteks kemakmuran ini, apa dampaknya dari sisi nilai ekonomis bagi masyarakat? Masjid ini selalu menyantuni anak yatim setiap bulan, maka terdengar dari mulut ke mulut, terdengar dari telinga ke telinga. Maka orang kemudian menyewa rumah petak yang ada di sekitar masjid. Maka masyarakat yang memiliki rumah sewa itu tak pernah sepi sewanya itu. Karena banyak orang-orang yang telah kehilangan suaminya tinggal di sana, berharap agar anak-anaknya tersambung dengan masjid itu. Dan ini tidak ada jadi persoalan, karena melihat kemanfaatan, keberkahan dan kemakmuran masjid tersebut. Oleh karena itu, kembalilah kita kepada fungsi masjid yang sesungguhnya. Jangan sampai keluar dari pada fungsi masjid itu. Yang pertama yang disebut dengan Baitullah, alhamdulillah kita telah laksanakan. Mungkin dari kemarin-kemarin masjid ini sudah ada imam tetapnya,
Di masjid yang lain saldonya banyak, tapi tak ada imam tetap. Bagaimana mungkin itu? Pesawat tidak ada pilot, kapal tidak ada nakoda. Masjid ini mesti ada pilot nakodanya. Mungkin sudah tersertifikasi tasir yang baik, sudah terus melanjut pada tafiznya, mungkin muskil. Maka ada masjid yang bisa menghadirkan imam masyarakat. Jadi masjid itu ada fungsi baitul tarbiyah. Kalau ada orang bermasalah rumah tangganya, datanglah ke masjid karena ada imam yang menanti untuk berkonsultasi. Ada orang tua yang sulit mendidik anaknya, sementara ayahnya adalah seorang qawam yang mengingatkan ayah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka di masjid ada Islamic parenting. Imamnya bekerja sama dengan lembaga anak dan seterusnya, kemudian mengedukasi masyarakat bagaimana mendidik anak. Setelah pelaksanaan sholat Jumat, panitia menyediakan makan siang untuk jemaah yang ikut meramaikan sholat Jumat perdana di Masjid Al-Hidayah itu. Haji Sahrul dalam kesempatan itu juga nampak berbaur dengan para jemaah yang lain. Raut kebahagiaan jelas terlihat di wajahnya karena Masjid Al-Hidayah sudah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas izin Allah, semoga Allah meridhoi, ini Jumat pertama kita di Masjid Al-Hidayah di Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki. Nah, ini adalah wakif-wakif yang luar biasa. Ada Pak Haji Sahrul, di mana tanahnya dan bangunannya wakaf dari orang tua beliau atas nama Siti Aisyah, Bunda Siti Aisyah. Nah, semoga pahala terus mengalir buat. Kemudian ada Pak Ilham dan Ustaz Azhar, juga ada sebagian tanah dari Pak Sukarman, orang tua kita yang telah meninggal dunia mendahului kita. Semoga mengalir juga pahalanya buat mereka. Saya Yudi Irwan, salah seorang komisionaris Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau dalam divisi pembinaan nazir. Kami berharap para nazir yang telah menerima harta benda wakaf ini harus dioptimalkan agar keluarga mendapatkan kemanfaatan dan masyarakat juga daripada harta benda wakaf yang disebut dengan masjid. Nah, sejatinya Masjid Al-Hidayah yang terdapat di Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki ini akan memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya ya Pak Haji buat masyarakat. Hari ini sudah Jumat pertama dan kita sudah menyantap makanan yang lezat, gulai kambing. Minimal sekali sebulan lah dibuat nanti program. Amin. Karena itu sunnah kan. Wa at'imu ta'am. Jadi masjid yang memberikan makan pada orang lapar gitu ya. Dan mungkin kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami dari Badan Wakaf Indonesia Provinsi Riau mengucapkan terima kasih banyak telah mewakafkan harta bendanya dari benda yang tidak bergerak disebut tanah, kemudian wakaf melalui uang, benda bergerak menjadi fisik atau infrastruktur masjid ini. Nah, mudah-mudahan para pengurusnya, takmirnya bisa memaksimalkan Masjid Hidayah sebaik-baiknya sampai nanti hari akhir nanti ketika dunia ini sudah tidak ada lagi dan masjid ini tetap bisa difungsikan. Buat masyarakat, datanglah ke Masjid Hidayah. Tempat ini bersih, nyaman, kemudian tempat kita berukhuwah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ditunggu kehadiran masyarakat Pekanbaru, ramaikan, makmurkan rumah Allah. Di antaranya hadir di Pekanbaru yakni Masjid Al-Hidayah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irizal, Wakil Bupati Endang Dahulu periode 2016-2001. Kami mengucapkan syukur alhamdulillah atas telah terlaksananya sholat Jumat perdana di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan kegiatan ini, sholat Jumat ini
masjid yang makmur, berguna bagi umat, khususnya bagi masyarakat di sekitar Masjid Al-Hidayah. Dan kemudian kami mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Bapak Sarul yang telah memberikan impak sedekahnya atas terbangunnya masjid ini. Semoga Pak Sarul dan keluarga mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cita-cita beliau dapat tercapai hendaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar P3SM mengucapkan selamat Jumat Perdana Masjid Al-Hidayah Pekanbaru.